Welcome to our channel. Eksisnya kekuatan Eropa di masa lalu menarik serta sejarah kolonialisme ke dalam tumbuh dan berkembang mereka. Spanyol dan Portugal tercatat sebagai negara yang memulai untuk mencari dan memperebutkan wilayah jajahan di luar Eropa. Kemudian turut diramaikan oleh negara lainnya seperti Inggris, Belanda, Prancis, Belgia, Italia, dan Jerman. Namun terdapat sejumlah negara yang lolos dari ekspansi, di mana Thailand merupakan satu di antaranya. Uniknya, negara ini menjadi satu-satunya negara anggota ASEAN yang tidak pernah dijajah. Mengapa demikian? Tentu saja data fakta akan membiarkan kalian penasaran lebih lama. Karena hal inilah yang akan kita bahas sebentar lagi. Mengapa Thailand bisa lolos dari ekspansi sementara negara tetangga di sekitarnya tidak? Itu adalah pertanyaan tersendiri. Meski demikian, ada sejumlah alasan yang melatar belakangi fakta tersebut. Sebut saja karena Thailand yang tidak memiliki tanah subur atau sumber daya alam limpah. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa bangsa asing tidak tertarik untuk menjajah seperti halnya di negara-negara lain Asia Tenggara. Namun, selain faktor sumber daya alam, masih ada sejumlah alasan lain di balik luputnya Thailand dari penjajahan. Pertama, karena alasan modernisasi. Ya, Thailand yang dikenal dengan nama Siam hingga tahun 1939 melakukan berbagai langkah modernisasi agar bangsa barat tidak mengira penduduk mereka terbelakang dan bisa dijajah. Adapun langkah yang diambil mulai dari menanamkan pendidikan gaya Eropa hingga mengajarkan bahasa Inggris kepada seluruh keluarga kerajaan. Sebenarnya langkah yang diambil oleh kerajaan Siam ini juga tidak terlepas dari situasi genting saat perjanjian Bowring dibuat. Saat itu kerajaan Siam membuat kesepakatan dengan gubernur Hong Kong, John Bowring, untuk menghapus monopoli pajak perdagangan luar negeri. Perjanjian yang ditekan pada tahun 1854 tersebut memang merugikan Siam dan lebih menguntungkan Inggris yang kala itu menguasai Hong Kong. Namun, perjanjian Bowring mengantarkan era baru dalam hubungan luar negeri Siam. Tahun-tahun setelah perjanjian Bowring juga ditandai dengan peningkatan pengaruh asing di Siam. Raja Mongkut yang bergelar Rama IV bahkan menunjuk beberapa penasihat dan asisten barat ke istananya. Pada masa itulah, seperti dikutip dari Britannica, warga negara asing mulai mengambil tempat tinggal jangka panjang di Bangkok. Para misionaris meskipun sebagian besar tidak berhasil mengubah orang Siam menjadi Kristen, mereka pada akhirnya mendirikan fasilitas medis barat pertama, sekolah sekuler, dan percetakan di tanah air. Mongkut sangat tertarik dengan ide-ide barat baru yang mulai masuk ke negaranya. Ia belajar bahasa Latin, matematika, dan astronomi dengan misionaris Katolik Roma Prancis Jean-Baptiste Palagoix. Ia juga belajar bahasa Inggris dengan misionaris Protestan Amerika, di mana Dunbridge Bradley adalah salah satunya. Kemudian surat kabar pertama juga berdiri di negara itu. Secara garis besar, kebijakan Mongkut membuat Siam kehilangan tingkat kemandirian hukum dan fiskal. Meski demikian, langkah yang dipilihnya dapat menyelamatkan negara itu dari serangan militer dan penaklukan kolonial yang dialami oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ketika kekuasaan berpindah ke Raja Chulalongkorn atau Rama V yang memimpin pada abad ke-19, kerajaan Siam terus mempertahankan cara-cara modernisasi ala Eropa untuk mencegah negara mereka dijajah. Kala itu Raja Chulalongkorn bahkan mengubah sistem politik Thailand dengan mengadopsi sistem politik Eropa. Ia juga mengadakan proyek pembuatan peta kerajaan Siam agar tidak terjadi konflik perbatasan atau adanya saling klaim tanah. Proyek pembuatan peta adalah aspek penting, sebab kerajaan Siam menyadari bagaimana orang Eropa sangat menekankan segala sesuatunya pada pengetahuan, terutama pengetahuan topografi. Mereka bisa saja menggunakan peta untuk menentukan wilayah yang mereka kuasai. Dan ketika perbatasan tidak jelas, kesempatan tersebut lalu digunakan untuk mencaplok kawasan. Lebih dari itu, Thailand juga menerapkan sistem pemerintahan Mandala. Dengan sistem ini,
Raja Chulalongkorn bisa membangun kekuatan tentara lokal di wilayah-wilayah yang berada di luar jangkauannya. Meski tentara kerajaan Siam tidak sekuat pasukan Eropa, setidaknya raja memiliki lebih banyak kekuatan untuk mengendalikan pemimpin-pemimpin lokal. Caranya dengan menggulingkan dan melucuti kekuasaan penguasa-penguasa lokal di Siam. Setelah itu, seluruh pemerintahan kerajaan Siam dipusatkan di Bangkok. Dengan demikian, bangsa barat tidak bisa dengan mudah menghasut pemimpin-pemimpin lokal untuk memberontak kepada kerajaan Siam. Sebab bukan rahasia lagi, politik memecah belah bangsa kerap diterapkan negara-negara barat untuk menjajah. Usaha Raja Chulalongkorn tidak hanya berhenti pada perubahan sistem politik dan pendidikan. Lebih jauh, kerajaan Siam juga meniru gaya busana orang-orang Eropa agar terlihat lebih modern. Di sini, sang raja memerintahkan seluruh rakyat untuk menanggalkan sandal tradisional dan menggantinya dengan sepatu modern. Para pelayan kerajaan juga dibebaskan untuk mencari istri agar tidak terjadi kawin paksa untuk melunasi utang. Semua cara itu dilakukan agar ketika bangsa Eropa datang ke Thailand, mereka mengira masyarakatnya bukanlah orang-orang terbelakang, sehingga bisa menjadi kawan. Tidak hanya itu, modernisasi kerajaan Siam juga terjadi pada bidang arsitektur, di mana pemerintah bahkan mempekerjakan arsitek-arsitek Eropa untuk membangun berbagai gedung dan benteng bergaya barat. Dengan demikian, segala upaya modernisasi oleh kerajaan Siam membuatnya dikenal sebagai negara yang terbuka dan maju. Sekaligus ini membuat Raja Chulalongkorn dianggap telah mewariskan negara modern Thailand sampai hari ini. Dengan standar apapun, skala reformasi Chulalongkorn yang luar biasa dan pemerintahannya umumnya dianggap sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah Thailand. Letak geografis juga menjadi alasan Thailand tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Alasannya, kerajaan Siam nyatanya berada di tengah wilayah Myanmar, Malaysia yang dijajah Inggris. Dan Vietnam, Laos, Kamboja yang kala itu dikuasai Inggris juga. Prancis sempat menyarankan Siam dibagi dua dengan Inggris. Namun melalui sebuah jalan diplomasi, wilayah Siam pun diputuskan menjadi buffer state atau pemisah kekuasaan Prancis dan Inggris. Tepatnya pada tahun 1896, Inggris dan Prancis menempatkan Siam sebagai negara pemisah antara kekuasaan Inggris di Myanmar dan Prancis di Indochina. Jika dipaksakan untuk melakukan penjajahan, kedua negara Eropa itu kemungkinan besar berpotensi bentrok. Kekuatan diplomasi kerajaan Siam juga terlihat saat Jepang akan menguasai negara tersebut. Dan untuk menghindari ancaman selama Perang Dunia I, kerajaan Siam memilih untuk berada di pihak sekutu, sehingga negara tersebut benar-benar terhindar dari ancaman bangsa Barat. Pada tahun 1917, Raja mengambil tindakan untuk mengadakan perjanjian diplomatis lewat kerjasamanya dengan Inggris dan Prancis melawan Jerman, Austria, dan Hungaria. Dengan demikian, kerajaan Siam mendapat dukungan dari Prancis dan Inggris karena memiliki musuh yang sama. Pasukan mereka kemudian dikirim ke Prancis untuk melakukan misi di blok sekutu karena mampu mengetahui taktik dan strategi perang Barat. Perjanjian itu membuat Thailand mendapat kursi pada konferensi Versailles. Sudah pasti, sejak saat itu Thailand sejajar dengan negara barat lainnya. Dalam rangka mengimbangi kemajuan bangsa barat maupun Jepang, Thailand melakukan modernisasi di segala bidang, terutama politik dan militer. Mereka juga menghapus nama Siam pada tahun 1939 yang bisa digunakan banyak negara untuk menyebut Thailand atau Muang Thai. Alasan pergantian nama tersebut karena Siam diartikan sebagai bangsa budak, sedangkan Muang Thai berarti negerinya orang-orang bebas. Penjelasan tadi cukup membuktikan bahwa kerajaan yang masyarakatnya berpendidikan tinggi akan susah untuk dibodohi. Kalau menurut kalian, apakah faktor terbesar yang membuat Thailand bebas dari penjajahan?